Assalamualaikum Ibu Isti. Apa kabarnya hari ini Ibu Isti? Waalaikumsalam Ibu Nopi. Kalau keadaan diri sih sehat Bu, tapi saat ini ada yang mengganggu pikiran saya nih Bu. Barangkali kalau saya sharing Ibu Nopi bisa membantu. Berkenankah Ibu kiranya? Wah, mengenai apa Ibu Isti? Dengan senang hati saya akan coba membantu untuk meringankan beban pikiran Ibu Isti. Ini nih Bu, saya merasa kesulitan untuk melakukan manajemen kelas Bu. Oh begitu. Kira-kira apakah ada hal lain lagi yang mengganggu pikiran Ibu Isti selama ini? Sejauh ini baru itu saja sih Bu, saya masih kepikiran bagaimana sih cara mengelola kelas dengan baik yang masih sampai saat ini belum terpecahkan oleh saya. Jadi saya itu masih kepikiran aja Bu. Oh, bisa Ibu Isti ceritakan lebih detail tentang kesulitan apa saja yang Ibu Isti alami saat melakukan manajemen kelas? Apa yang membuat Ibu Isti merasa kesulitan? Saya merasa perlu meningkatkan keterampilan dalam mengelola kelas Bu. Seringkali anak-anak peserta didik itu loh Bu, terlihat kurang fokus. Suasana kelas menjadi kurang kondusif. Saya ingin mencari cara agar suasana belajar lebih efektif. Kalau misalnya suasana kelas tidak kondusif, otomatis pembelajaran tidak akan bermakna kan ya Bu pada peserta didik. Iya, betul sekali Bu Isti. Sekarang upaya apa saja yang sudah Ibu Isti coba sejauh ini untuk mengakomodasikan kelas? Sejauh ini, Bu, saya hanya menegur mereka untuk dapat tenang kembali. Namun, selang beberapa waktu mereka kembali ribut, sehingga kegiatan pembelajaran sulit, Bu, untuk diarahkan. Apakah Ibu Isti sudah pernah mencoba cara lain? Belum sih, Bu. Saya hanya berusaha menegur saja untuk kembali menenangkan. Tapi untuk cara lain sepertinya belum saya coba, Bu. Apakah Ibu Isti sudah pernah mencoba atau terpikir untuk menerapkan keyakinan kelas? Wah, belum, Bu. Saya baru saja terpikir saat Ibu mengatakannya. Apakah Ibu Isti mau mencoba menerapkannya? Iya, Bu. Saya akan mengajak peserta didik untuk membuat keyakinan kelas, agar mereka dapat merasa bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka yakini. Betul Bu Isti. Peserta didik biasanya akan lebih bertanggung jawab jika mereka merasa terlibat atas sebuah peraturan di dalam kelas. Peraturan tersebut bisa berasal dari keyakinan mereka, sehingga keyakinan tersebut muncul dari diri mereka masing-masing. Sekarang, bagaimana cara Ibu Isti menyusun keyakinan kelas? Hmm, Sepertinya saya akan mencoba mengajak peserta didik saya, anak-anak di dalam kelas itu, Bu, untuk menyusun nilai-nilai positif menjadi keyakinan kelas yang harus mereka ikuti. Luar biasa Ibu Isti. Ibu Isti dapat menggunakan juga sticky note yang berwarna-warni agar terlihat lebih menarik. Kemudian, bagaimana Ibu Isti memastikan bahwa perubahan ini tetap konsisten dan berkelanjutan? Sepertinya saya akan mencoba membuat refleksi bersama peserta didik untuk melihat apakah keyakinan kelas tersebut sudah berjalan dengan baik atau apakah ada beberapa keyakinan kelas yang kiranya masih perlu kita perbaiki nantinya. Lalu, bagaimana jika mereka melanggar keyakinan kelas yang sudah mereka buat? Nanti akan saya coba sampaikan Bu, dan kalau perlu ya Bu, nanti akan dibuat bersama-sama juga setelah membuat keyakinan kelas mengenai konsekuensi apa yang kiranya akan mereka dapatkan apabila mereka melanggar keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Artinya mereka harus bertanggung jawab betul-betul terhadap keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Ada konsekuensi yang akan mereka terima jika mereka melanggar keyakinan kelas yang mereka buat. Betul, Bu. Secara tidak langsung, hal tersebut juga menumbuhkan kesadaran di dalam diri mereka, sehingga mereka terbiasa untuk melakukan budaya positif ya, Bu ya. Iya, betul sekali. Jadi, rencananya kapan Ibu Isti akan memulai melakukannya?
Saya akan mulai menerapkannya sesegera mungkin, Bu. Mungkin setelah perencanaan, saya akan mulai menerapkannya di kelas saya minggu depan, Bu. Kemudian, untuk refleksi berkelanjutan, saya juga akan melakukannya. Saya akan mengamati perubahan sikap peserta didik dan melihat apakah ada peningkatan dari sikap mereka setelah kita coba nih menerapkan keyakinan di dalam kelas. Baik, Bu Isti. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar ya, Bu. Dan Ibu dapat kembali mengajar dengan perasaan yang nyaman dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Ibu Nopi sudah berkenan mengeluangkan waktu dan memberikan masukan kepada saya. Nah, kalau begitu bagaimana sekarang perasaannya, Bu Isti? Alhamdulillah sudah lega Bu, sudah ada teman ngobrol, sudah ada teman untuk bertukar pikiran, dan sudah menemukan solusi yang kiranya akan dicoba nih Bu untuk membuat keyakinan kelas. Mudah-mudahan setelah nanti dibuat keyakinan kelas, kelas yang saya ajar menjadi lebih kondusif. Harapannya semoga pembelajaran dapat bermakna pada diri peserta didik dan hasilnya pun dapat optimal. Baik, Bu Isti. Kalau begitu, Bu Isti tetap semangat ya. Siap Ibu. Oke. Assalamualaikum Ibu Nopi, apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam. Kabar baik, Ibu Isti. Ibu Nopi nampak berbeda nih hari ini. Kira-kira sedang ada yang dipikirkan nih Bu? Iya nih, Bu Isti. Bolehkah saya berkeluh kesah? Barangkali Ibu Isti dapat membantu memberikan solusinya untuk saya. Wah, mengenai apa ini Bu Nopi? Dengan senang hati saya akan mencoba membantu dan memberikan solusi kalau misalnya saya bisa Bu. Begini Bu Isti, saya ini merasa agak kewalahan dengan banyaknya variasi kebutuhan belajar peserta didik yang ada di kelas saya. Saya kesulitan untuk menyusun kegiatan pembelajaran yang bisa mengakomodasi semua kebutuhan peserta didik saya, Bu Isti. Oh, begitu. Selain itu Ibu, kira-kira apakah ada hal lain lagi yang menjadi beban pikiran Ibu saat ini? Iya Bu, itu saja yang menjadi pikiran saya saat ini. Ibu Nopi, coba deh ceritakan lebih detail tentang apa yang Ibu rasakan. Saya tuh merasa kesulitan Bu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Apa saja yang Ibu alami saat mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Saya tuh sudah mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, namun sepertinya belum berjalan dengan baik dan maksimal, Bu. Apa yang membuat Ibu merasa kesulitan, Bu? Saya kesulitan dalam mengelompokkan peserta didik di dalam kelas. Mm-mm. Saya takut membuat salah satu kelompok merasa kurang diperhatikan. Bagaimana dengan hasil belajar mereka, Bu, sejauh ini setelah Ibu yang melakukan sejauh ini? Peserta didik tidak menunjukkan hasil yang begitu signifikan, Bu Isti. Peserta didik terlihat tidak tertarik dengan materi yang sudah saya sampaikan. Memang selama ini bagaimana cara Ibu mengolah materi yang akan Ibu berikan kepada mereka? Dalam bentuk apa, Bu? Saya cuma membaca materi yang ada di LKS saja, Bu. Dan selanjutnya saya menjelaskan yang ada di buku LKS itu. Oh, begitu. Kemudian setelah Ibu menjelaskan, kira-kira bagaimana reaksi peserta didik saat sedang dan setelah menjelaskan penjelasan dari Ibu? Beberapa anak terlihat belum dapat memahami materi pelajaran dengan baik, Bu. Mungkin mereka bosan karena saya hanya cuma menjelaskan saja. Iya, sekarang anak-anak variasinya banyak ya, Bu. Berdasarkan pemahaman saya tentang apa yang Ibu hadapi, mari kita coba buat rencana aksi. Bagaimana jika kita mulai dengan memilih satu aspek dari pembelajaran berdiferensiasi yang ingin Ibu tingkatkan terlebih dahulu. Kita tahu ya Bu, bahwa pembelajaran diferensiasi itu ada banyak aspeknya. Salah satunya adalah gaya belajar. Misalnya, kita coba fokuskan dulu nih bagaimana cara Ibu untuk mengelompokkan mereka.
berdasarkan kebutuhan belajar mereka. Bagaimana cara mengelompokkan peserta didik berdasarkan kebutuhan belajarnya, Bu Isti? Ibu bisa mencobanya dari mengelompokkan mereka berdasarkan gaya belajar mereka, Bu. Misalnya, anak yang suka mendengarkan penjelasan atau materi dalam bentuk penjelasan dan gambar, ibu bisa kelompokkan mereka menjadi kelompok audio visual. Dan untuk anak-anak yang biasanya tidak bisa diam, bisa ibu kelompokkan menjadi kelompok kinestetik. Mengingat bahwa ada beberapa anak yang terlihat kurang tertarik pada saat ibu sedang ataupun setelah menjelaskan materi. Baik, Bu. Saya akan coba mengelompokkan seperti yang Ibu katakan. Selanjutnya, apa yang akan ibu lakukan setelah melakukan pengelompokan tersebut? Saya akan membuat materi pelajaran yang dapat mendukung proses belajar peserta didik, Bu. Misalnya, untuk audio dan visual, saya akan siapkan materi pelajaran berupa video, sehingga peserta didik dapat lebih mudah untuk memahami materi pelajaran. Sedangkan untuk kinestetik, saya akan coba siapkan alat peraga untuk mendukungnya. Selain alat peraga, apa yang kiranya dapat ibu lakukan untuk mendukung peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, Bu? Sepertinya saya akan coba untuk melakukan diskusi secara aktif dan langsung mempraktekkannya, Bu. Dengan begitu, semoga tidak ada lagi kelompok yang merasa diabaikan ya, Bu. Bagaimana dengan rencana asesmennya, Bu? Apakah Ibu sudah memikirkannya juga? Sudah, Bu. Untuk audio dan visual akan saya arahkan mereka membuat poster atau menjawab kuis secara interaktif. Sedangkan untuk kinestetik, saya akan arahkan untuk bermain peran. Wah, Ibu sudah hebat bisa merencanakannya dengan baik. Alhamdulillah, Alhamdulillah. sepertinya Ibu sudah menemukan titik terang dari masalah yang Ibu hadapi. Kira-kira kapan nih Bu rencananya Ibu akan mulai melakukan rencana tadi? Saya akan mulai menerapkan rencana ini minggu depan, Bu, dan akan mengevaluasinya setelah 1 bulan. Saya akan mengamati perubahan partisipasi peserta didik dan melihat apakah ada peningkatan pada hasil belajar mereka. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar ya Bu, dan Ibu dapat kembali mengajar dengan perasaan yang nyaman dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu Isti sudah memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat dan membantu saya. Nggih, terima kasih kembali Bu Nopi. Sekarang bagaimana Bu perasaannya? Apakah sudah lega atau masih ada yang ingin disampaikan Bu? Alhamdulillah perasaan saya sekarang sudah enakan, Bu, sudah lega dan saya kembali lagi untuk bersemangat dalam Alhamdulillah. dalam Oke. pembelajaran, Bu. Sudah mulai Iya. semangat saya. Nggih. Semangat terus ya Ibu Nopi. Iya, terima kasih Bu Isti. Nggih.